Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Menyadari situasi ini, Li Qian sangat terkejut. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat untuk membuat keluargaku lebih kuat. Apa yang salah dengan tindakanku? Aku juga tidak takut mati demi keluargaku. Ucap Li Qian bergegas menuju Xiaoyan. Seketika tombak cahaya hitam yang memiliki kekuatan keabadian melonjak keluar dari baju besi dewa. Dan ketika tombak itu menembus, ada dua naga hitam bersayap di tubuh tombak yang memadat dan bergegas keluar. Dasar keras kepala, ucap Xiaoyan berteriak dengan dingin. Seketika dia mengeluarkan telapak tangannya dan melemparkan tombak pendek dahsyat itu ke langit. Dalam sepersekian detik, guntur meledak di atas langit menghadapi dua naga hitam bersayap. Xiaoyan yang menyerang dengan mengeluarkan api dan guntur yang menyapu seluruh tubuhnya, itu segera dituangkan ke penguasa Suan. Terlihat tiga tebasan mendesing keluar dan bertabrakan dengan dua naga hitam. Di bawah serangan api dan guntur yang meledak dan menyapu dengan gila-gilaan, kedua naga hitam itu tiba-tiba runtuh seketika. Setelah mengangkat telapak tangannya, guntur langsung turun dari langit dan terlihat guntur langsung ke arah Xiaoyan. Namun pada saat yang sama, itu langsung berbalik 180 derajat dan meledak ke arah Li Qian. Dihadapkan dengan serangan yang dikelilingi oleh guntur, ekspresi Li Qian langsung berubah. Pada saat ini dia hanya bisa menuangkan kekuatan keabadian ke tombak panjang lagi. Dia meremas dengan erat tombak panjang dengan kedua tangannya dan berencana untuk melawan Xiaoyan sampai akhir. Saat ini terdengar suara keras di udara. Terlihat cahaya hitam dan cahaya guntur saling bertabrakan dengan kejam. Konfrontasi ini hanya berlangsung sesaat, dan kemudian guntur langsung membombardir Li Qian lagi. Walaupun dia telah mengenakan baju besi dewa, sebelum pelindung di tubuhnya benar-benar hancur, tiba-tiba sosoknya bergetar dan darah meluap dari sudut mulutnya. Wajahnya berubah menjadi pucat, dan seteguk darah besar dimuntahkan keluar. Sial! Bagaimana mungkin pertahanan baju besi dewa ini tidak banyak berguna? Ucap Li Qian dengan suara yang rendah. Pada saat ini sosok Li Qian segera mundur beberapa ratus kaki. Dan dia langsung menstabilkan sosoknya dengan sangat canggung saat ini. Meskipun dia menggunakan baju besi dewa, namun masih ada booster listrik yang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya tampak gemetar. Dan tentu saja serangan Xiaoyan sangat kuat. Cih, sungguh kekuatan guntur yang kuat. Kekuatan orang ini benar-benar berada di atas gunung. Tetapi aku memiliki baju besi dewa untuk melindungi tubuhku. Jadi secara logis, dia seharusnya tidak bisa menyakitiku. Ucap Li Qian sedikit menyipitkan matanya. Dan wajahnya terlihat sangat jelek. Karena meskipun tampaknya tidak ada masalah di permukaan, nyatanya tubuh bagian dalamnya rusak parah sampai batas tertentu. Pada saat ini Xiaoyan terus bergerak maju. Melihat ini, Li Qian menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, "Saudaraku, tolong tetap di belakang. Aku mengakui kesalahanku, dan aku akan segera keluar dari Taisu." Teriak Li Qian dengan suara memohon. Sepertinya setelah dipukuli, akhirnya Li Qian menyesali perbuatannya. "Dapatkah kau menyelamatkan hidup saudara-saudaraku yang telah kalian bantai?" Ucap Xiaoyan memandang Li Qian dengan mata acuh tak acuh. Dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kau telah mengikuti Taisu ke bintang-bintang dan benua yang berada di Sensi untuk membantai semua makhluk hidup. Dapatkah seseorang yang tangannya ternodai darah rekan satu dunianya dimaafkan?" Ucap Xiaoyan lagi melanjutkan. Pada saat ini Li Qian berhenti setelah mendengar kata-kata itu. Ini berarti apa yang dikatakan Xiaoyan sudah memberikan jawabannya. Dan dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi di wajahnya. Li Qian bingung sejenak. Dia ingin berbalik dan berjuang untuk Sensi. Namun sepertinya hal itu sudah mustahil. "Iya, aku mengakui semua kesalahanku." Ucap Li Qian segera membuka mulutnya dan berkata,
Kemudian, kau membunuh mereka terlebih dahulu kan? Xiaoyan yang berada di samping Chang Yuhua langsung menanggapi. Ternyata sosok pria parubaya yang ditindas oleh Li Qian sebelumnya adalah Chang Yuhua. Jika aku tidak membunuh mereka dengan tanganku, aku pasti akan dikejar dan dibunuh oleh Taisu. Dan aku juga hampir mati pada saat itu. Jika kau membiarkanku hidup, aku memiliki mayat langka di sini yang telah dibesarkan selama ribuan tahun. Dan aku akan memberikannya kepadamu. Ucap Li Qian. Setelah dia selesai berbicara, ada kilatan cahaya di tangannya dan sesosok mayat perlahan melayang keluar darinya. Ini adalah mayat dengan seluruh tubuh berwarna merah darah dan mengandung nyala api yang sangat mengerikan. Itu menyebar seperti nyala api yang sangat kuat dan mengesankan, seolah-olah itu mengandung gas. Xiaoyan mengerutkan keningnya merasakan kekuatan aneh dari nyala api di mayat boneka itu. Ini adalah mayat boneka iblis api yang kudapatkan dari Master Sekte Pemurnian Mayat. Semakin banyak api yang bisa diseduh dan dimakan oleh mayat, maka itu akan semakin kuat. Dan nilai benda ini akan sangat tinggi karena itu. Bisakah kau memaafkanku dengan mengubah kehidupan generasi muda ini? Ucap Li Qian. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan api langsung menuju ke arah Xiaoyan. Cahaya itu sangat cepat. Dan saat dia mendekat, mayat itu tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan sinar cahaya yang gila. Serangan itu tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan dia meraung ke arah api dengan dentuman. Tubuh mayat boneka iblis itu seperti retakan, dan retakan itu menyebar seketika lalu runtuh dan meledak. Cakupannya memang tidak terlalu luas, namun dikontrol dengan jarak tertentu, sehingga daya ledakannya bisa dimaksimalkan. Li Qian berpikir dengan kekuatan api di mayat boneka iblis, itu pasti bisa membuat Xiaoyan terluka parah. Namun dia sangat terkejut saat melihat adegan selanjutnya. Tubuh orang ini sangat kuat, dan aku sama sekali bukan lawannya. Jadi sebaiknya, aku harus menghindarinya sekarang. Gumam Li Qian. Kekuatan ledakan api sangat besar dan menutupi area di mana Xiaoyan berada. Lautan api dan gelombang panas yang keluar dari api penuh dengan bau busuk. Namun itu bukanlah sesuatu yang dapat menghancurkan Xiaoyan. Pada saat yang sama, Li Qian melambaikan tangannya dan memimpin kelompok Taisunya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Xiaoyan menatap tajam ke sosok di ujung jauh, yang terakhir langsung mengangkat tombak di tangannya dan menuangkan kekuatan keabadian ke dalamnya dan kemudian melemparkan tombak itu dengan keras. Tombaknya tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam. Dan itu menyapu jurang yang dalam lalu ditarik ke tanah. Dan terbungkus energi yang menakutkan kemudian berbelok sedikit ke arah Chang Yuhua. Orang inilah yang menyebabkan malapetaka seperti itu. Dan membuatku kehilangan hantu tingkat tinggi. Kau harus mati untukku. Chang Yuhua berubah menjadi sosok cahaya dan segera menghindar. Tetapi kecepatan cahaya hitam jelas 1 poin lebih cepat darinya. Pada saat tubuh Chang Yuhua akan ditusuk oleh cahaya hitam dalam nyala api yang tebal, tiba-tiba seberkas api dengan cepat menyerang. Bahkan bertabrakan secara ganas dengan cahaya hitam. Keduanya bertabrakan satu sama lain, yang menyebabkan dampak yang kuat. Sehingga tubuh Chang Yuhua terguncang dan mundur beberapa langkah. Sial, mungkinkah cahaya hitamku yang meledak tidak melukai siapapun? Ucap Li Qian segera pergi dengan cepat. Ada raungan melenting di depan dan dia tidak berani tinggal sedikit pun. Bahkan dia tidak berani mengeluarkan tombak panjangnya untuk menekannya lagi. Dan segera melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, di lautan api yang menghancurkan mulai menghilang dengan cepat. Terlihat di lautan api, Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar dan api yang tak terhitung jumlahnya ditelan ke dalam mulutnya dengan gila-gilaan. Meskipun kekuatan nyala api ini kuat, namun jika dibandingkan dengan 3 jantung api di tubuh Xiaoyan, itu bukanlah apa-apa. Pada saat berikutnya, Xiaoyan mengunci matanya pada barisan sosok di depannya yang hanya seukuran biji wijen. Matanya terlihat dingin dan tegas. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Ucap Xiaoyan sepertinya melihat ruang di depannya itu menjadi lautan api yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian dia melangkah keluar. Pada detik berikutnya,
Sosok Xiaoyan sudah muncul di depan Li Qian yang melarikan diri. Padahal sebelumnya jelas posisinya sangat jauh. Dan Li Qian berpikir bahwa Xiaoyan tidak mungkin bisa mengejarnya. Pada saat ini ekspresi Li Qian berubah drastis. Dan dia bahkan menjerit ketakutan. Tanpa menunggu barisan depan bisa bereaksi, Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar saat ini. Dan semua api dari mayat boneka iblis yang dia telan tadi dimuntahkan dalam sekejap. Lautan api langsung menelan barisan depan dan selusin prajurit Taisu. Pada saat yang sama tubuh Xiaoyan tenggelam dalam lautan api. Dan dia meninju dada Li Qian yang belum sempat bereaksi. Bahkan dengan baju besi dewa, dia tidak mampu menahan tinju Xiaoyan. Dan semua organ dalam tubuhnya kewalahan sehingga seteguk besar darah menyembur keluar. Kumpulan api terlihat menghalangi tindakannya. Tetapi Xiaoyan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Saudaraku, sepertinya kita salah paham. Kita harus memperbaiki kesalahpahaman kali ini. Ucap Li Qian buru-buru berkata. Pada saat ini dia rela membunuh Taisu dan bersumpah dengan esensi darah jiwanya. Tolong lihatlah, karena semuanya berasal dari dewa. Sebelum Li Qian selesai berbicara, kepalan tangan Xiaoyan tiba-tiba menghantam wajahnya dengan keras. Pukulan demi pukulan dilemparkan. Hingga topeng di kepalanya diledakkan sampai berubah bentuk. Dan darah meluap dari topengnya. Xiaoyan menekan kepalanya yang cacat dengan satu tangannya. Dan kemudian busur listrik berkedip-kedip di sekitar tubuhnya seperti guntur yang tidak bersalah. Dan kemudian mengalir ke depan baju besi dewa. Apa masalahnya? Saat ini Li Qian tidak tahu mengapa apinya meledak tanpa membahayakan diri Xiaoyan. Tentu saja yang tidak dipahami oleh Li Qian adalah bahwa Xiaoyan memiliki 3 jantung api. Dan dia juga mengenakan baju besi dewa dan telah menghadapi banyak pertempuran dengan baju besi ini. Sebagian besar serangan dapat dengan mudah diselesaikan oleh baju besi dewa. Namun kali ini, baju besi dewanya sama sekali tidak berguna menghadapi Xiaoyan. Sebelumnya dia sudah cukup percaya diri dengan menggunakan baju besi dewa. Dia tidak mungkin dikalahkan. Tetapi pada saat ini, guntur menyapu tubuhnya di dalam baju besi dewa, yang menyebabkan darah dan dagingnya runtuh seketika. Xiaoyan tidak memperdulikan lagi setiap kata-katanya dan langsung menekan kepalanya sampai terdistorsi dan kemudian hancur. Fitur wajahnya yang terdistorsi terungkap, dan tampilan meminta bantuan muncul di hadapannya. Pada saat yang sama lebih dari selusin prajurit Taisu bergegas menuju Xiaoyan dari lautan api. Xiaoyan juga langsung menghadapi lebih dari selusin prajurit Taisu. Sosok Xiaoyan menatap lurus, dan para prajurit Taisu yang datang ini memiliki 5 kristal merah di dada mereka yang berisi kekuatan keabadian. Hanya saja saat mereka mendekati Xiaoyan, mereka semua terkejut. Karena Xiaoyan membuka tangannya lalu mengubah sekelilingnya menjadi lautan guntur. Setiap guntur yang menyapu adalah guntur Haotian yang memiliki kemampuan yang kuat. Dan dapat menghancurkan pertahanan apapun selain tubuh fisik. Jadi tidak peduli seberapa kuat pertahanan baju besi dewa, guntur Haotian dapat menembus armornya dan memombardir daging di dalam baju besi dewa itu. Kekuatan yang luar biasa ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh di dalam baju besi dewa. Segera terdengar jeritan yang menyedihkan. Sementara itu tubuh Xiaoyan berkedip-kedip. Dan dalam waktu singkat, lebih dari selusin prajurit semuanya dilenyapkan oleh Xiaoyan. Dia segera mengumpulkan baju besi dewa milik mereka. Adapun Li Qian yang kepalanya hancur, kini mulai tumbuh lagi secara perlahan. Segera dia mengeluarkan belati cahaya biru di tangannya dengan keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Kemudian dia mengayunkannya dengan keras ke arah kehampaan. Pada saat yang sama, sebuah retakan penuh badai telah muncul. Dan dia mulai memperhatikan celah kehampaan yang sangat tidak stabil. Ini merupakan jalan keluar yang sempit. Tetapi itu lebih baik daripada tetap tinggal di sini. Dan setidaknya masih ada harapan untuk secerca kehidupan. Saat ini kepalanya yang dihancurkan oleh Xiaoyan sudah tumbuh setengah. Dan bentuknya jadi terlihat aneh. Adapun rencana langkah selanjutnya Li Qian adalah melangkah ke kehampaan dan melarikan diri dari resiko kematian. Pada saat ini Li Qian menggunakan sisa kekuatannya. Namun pada saat ini,
Cahaya dingin tiba-tiba muncul dan langsung meledak ke arah retakan yang menyebabkan ruang menjadi terdistorsi dan semakin tidak stabil. Ledakan dari benturan menyebabkannya mundur beberapa langkah. Sial, kelompok pengepungan hanya bisa menundanya beberapa tarikan nafas. Ketika Likian hendak menoleh ke belakang, dia merasakan firasat buruk yang ekstrim sehingga ia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Apakah kau melihat pasukan Taisu itu menghancurkan benua dan bintang? Jika kota-kota atau orang-orang itu milik keluargamu, apakah kau bersedia melihat mereka musnah? Para Taisu itu tidak peduli dengan seluruh hidup mereka. Walaupun mereka hanya memiliki umur 100 tahun, Taisu telah membantai semua manusia di seluruh benua dan bintang. Mereka juga mengambil sumber daya yang tersedia. Pernahkah kau melihat para ibu yang menggunakan tubuh fananya untuk melindungi putra mereka sampai akhir? Kau adalah penjahat sensi yang sebenarnya dan seluruh klanmu harus ikut mati. Ucap Xiaoyan suaranya keluar lagi. Dan pemandangan yang dilihat Avatar Yuan Shen membangkitkan ribuan gelombang di hati Xiaoyan. Yang tidak bisa dia terima adalah di antara para pemberontak dan pengkhianat ini. Banyak praktisi yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun atau bahkan lebih. Mereka telah melupakan diri mereka sendiri. Dan mungkin mereka juga berasal dari orang biasa. Bahkan mereka pernah menjadi anak dari seorang ibu yang melindungi mereka dari masa pertumbuhan. Dengan peningkatan kekuatan reproduksi dan pengejaran kekuatan yang lebih kuat, maka mereka memiliki apa yang disebut keilahian dalam tubuh yang meninggalkan emosi dan keinginan. Itu dapat membuat kultivasi lebih murni. Tetapi mereka seperti anjing pemburu, yang mana untuk mendapatkan kekuatan, mereka bahkan melakukannya dengan segala cara dan mengabaikan semua prinsip kebaikan. Saudaraku, aku tahu bahwa aku telah salah, dan aku akan segera keluar dari Taisu dan akan berjuang untuk para sensi, serta melewati api dan air untuk melindungi dunia ini. Ucap Likian dengan nada ketakutan. Kemudian dia melanjutkan kembali. Aku akan segera membuktikannya dengan esensi darahku. Dan tolong beri aku kesempatan lagi. Setelah Likian selesai berbicara, seteguk esensi darah keluar dari mulutnya. Tetapi mata Xiaoyan tetap dingin dan tegas. Sepertinya dia tidak memberi kesempatan apapun pada Likian. Aku yakin kau tidak akan berguna. Yang hilang darimu adalah kualifikasi untuk menjadi makhluk sensi. Kau harus mati. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, dia langsung menyerang Likian dengan ganas dan langsung melenyapkannya. Adapun semua keluarga pemberontak pada akhirnya dimusnahkan. Seperti yang dikatakannya sebelumnya. Setelah membunuh Likian, Xiaoyan perlahan-lahan menjelajahi jiwa Likian. Dan jiwanya yang telah kehilangan tubuhnya menjerit memilukan. Sepertinya dia bahkan tidak berniat untuk melarikan diri. Dan agitasi destruktif terpancar dari jiwanya. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dan saat tubuhnya ditembak ke belakang, jiwa-jiwa di depan barisan langsung meledakkan diri dan Xiaoyan tidak diberikan kesempatan untuk mencari jiwa Likian. Apa yang kukhawatirkan sebelumnya adalah tidak akan ada lagi kata-katanya yang benar. Saat dia bergabung dengan Taisu, dia telah mengorbankan jiwanya sendiri. Dan itu terlalu kosong untuk mencegah rahasianya sendiri agar tidak bocor. Begitu menghadapi pencarian jiwa, maka jiwanya akan langsung meledak dengan sendirinya. Xiaoyan menggertakkan giginya. Dia tidak bisa untuk tidak menahan amarahnya. Jadi dia hanya bisa menyerah pada saat ini. Untungnya dia mengambil cincin Likian dan memegangnya di telapak tangannya. Kemudian jiwanya menembus ke dalamnya untuk memeriksa apakah Likian telah meninggalkan beberapa harta pribadi yang berharga. Setelah mencari, Xiaoyan sedikit kecewa karena tidak ada yang berharga di dalamnya. Segera Xiaoyan datang ke Chang Yuhua yang nafasnya tidak stabil. Jelas ada luka dalam di tubuhnya. Dan seharusnya, kelompok Likian banyak menyiksanya di sepanjang jalan. Aku tidak berharap senior benar-benar datang ke sini. Aku berpikir bahwa aku akan mati di tempat ini. Ucap Chang Yuhua tersenyum kecut dan berkata dengan nada yang berat. Mengapa kau ingin datang ke sini? Ucap Xiaoyan memandang Chang Yuhua dan bertanya. Pada saat sebelumnya setelah Xiaoyan mendapatkan inti Gunter Void, dia ingin melakukan sesuatu untuk Xiaoyan. Dan memberi Xiaoyan beberapa informasi dan akhirnya membimbing Xiaoyan untuk datang ke sini.
Sumber kekuatan asli tidak banyak di dunia ini, tetapi mengapa dia juga membawa orang lain ke sini? Dan dari situasi ini, dapat disimpulkan bahwa Chang Yihua seharusnya memiliki tujuannya sendiri. Sejujurnya, aku sangat ingin memasuki alam guntur dengan para senior dan memenuhi keinginanku yang telah lama kupendam. Dan aku berharap para senior dapat memenuhinya. Selama senior membawaku ke dalamnya, aku akan melakukan apapun. Tanpa bantuan senior, aku tidak mungkin bisa berhasil melakukannya. Ucap Chang Yihua mengepalkan tinjunya dengan keras kepada Xiaoyan. Apakah kau mengetahui sesuatu tentang alam guntur? Ucap Xiaoyan bertanya lagi dan menatap Chang Yihua. Seseorang telah memasukinya dan sekarang tertutup rapat dengan guntur. Tetapi sekarang senior adalah penguasa guntur setelah kematian penguasa guntur sebelumnya. Ucap Chang Yihua berkata perlahan sambil mengatupkan kedua tangannya. Kupikir aku bisa memasuki alam guntur ekstrim itu karena tablet batu giok yang kau tinggalkan. Ucap Xiaoyan mengeluarkan tablet batu giok dengan kata Chang Yihua terukir di atasnya. Yang dia dapatkan dari meteoroid yang ditinggalkan oleh Chang Yihua di alam bintang patah. Aku tahu bahwa senior akan berhasil mendapatkan tablet giok itu di sini. Ucap Chang Yihua mengangguk. Terlihat mata Xiaoyan sedikit memadat dan ada kilatan kecemerlangan di matanya. Tetapi segera menjadi kusam. Dia menyadari keanehan Chang Yihua. Lagi pula aura yang terpancar dari tubuh Chang Yihua hanyalah dewa petarung. Dan sepertinya bukan pertama kalinya Chang Yihua datang ke sini. Jadi bagaimana Chang Yihua bisa menghindari guntur dengan kekuatannya yang merupakan kelemahan terbesarnya? Tetapi Xiaoyan tidak bertanya pada Chang Yihua secara keseluruhan. Karena sebelumnya, Chang Yihua pernah memimpin mereka melewati badai super dan berhasil mencapai alam bintang hancur ketika dia berhasil mendapatkan inti guntur void. Xiaoyan tidak peduli apa yang ingin disembunyikan oleh Chang Yihua. Selama tidak ada perhitungan dengannya, maka Xiaoyan tidak berniat untuk bertanya lebih dalam. Ayo pergi, mari kita memasuki guntur yang ekstrim ini. Ucap Chang Yihua mengangguk dan luka di tubuhnya sepertinya telah pulih sedikit. Dan dia hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.